ada dari yang ingin menanyakan topik tersebut atau tema tersebut, kami persilahkan. Jadi tidak mesti materinya selesai dulu. Jadi kalau satu tema ada pertanyaan, kami persilahkan, nanti akan ditanyakan langsung kemudian dijawab oleh narasumber. Baik, kami persilahkan untuk Bapak Muhammad Zainul Haq, PhD, untuk menyampaikan materi. Jadi sebelum saya mulai, untuk waktunya mengalir gitu ya, Tinggi. semacam itu. Oh baik, Ya, ya saya bisa share screen, sudah. kalau bisa ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalamu ala asyrofil mursalin. Wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dr. Zainal Arifin. Saya biasa manggilnya Kang Zal, senior saya di Mapeka Solo. Yang saya hormati Mas Muhammad Ilham Thayyibi. Yang saya hormati rekan-rekan siswa S3, PAI, PGMI, dan para audiens yang berbahagia. Alhamdulillah pada siang menjelang sore hari ini saya diberi kesempatan yang luar biasa ini untuk sharing ya terkait dengan apa yang sudah saya lakukan. Ini merupakan pertanggungjawaban kedua saya kepada publik setelah saya menyajikan ujian pendataan sebulan yang lalu persis tanggal 18 Februari ya ujiannya, tapi waktu itu tanggal 17 Februari waktu Kanada, di Indonesia tanggal 18 Februari. Dan hari ini dibedah dengan audiens yang lebih luas ya, tidak hanya para penguji yang mungkin sudah memahami tutur dan juga alur serta bagaimana saya selaku student, PhD student menjalani proses. Nah, ini kan saya berhadapan dengan para mahasiswa yang dengan berbagai latar belakang minat, keilmuan, dan juga rekam jejak bergelut dengan dunia akademik khususnya S3. Dengan level yang tentu berbeda-beda ya, ada yang mungkin masih baru, ada yang sudah kompre, ada yang sudah proposal, atau ada yang sudah melakukan pengumpulan data dan sebagainya. Baik, mohon izin saya akan share screen. Saya akan share screen apa yang sebagaimana saya tampilkan ya waktu ujian munakosah ya atau waktu ujian defense. Tapi saya tambahi beberapa slide karena untuk menyesuaikan dengan situasi yang nantinya diharapkan bisa memotivasi kawan-kawan mahasiswa S3 yang sedang berjuang ya untuk meraih gelar doktor untuk menyelesaikan tanggung jawab dan juga perjuangan akademiknya. Nah, saya coba share dulu. Mohon diinfokan ya kalau suara saya kurang jelas, karena agak agak serak ya suara saya. Ya, siap. Nah, ini judul dari disertasi saya. Apakah bisa dilihat dengan jelas? Jelas, Bos, jelas. Baik. Bentar, saya mau membesarkan. Slide-nya. Iya, sebentar. Saya saya stop dulu, saya ulangi lagi. Maaf.
Baik, judul disertasi saya yaitu Exploring Muslim Congregations and Leadership Refugee Resettlement. A case study of mosque refugee sponsorship in Montreal. Nah, dalam penelitian ini saya akan membahas ya tentang bagaimana jamaah Muslim atau kongregasi Muslim dan kepemimpinannya ya dalam penempatan kembali pengungsi atau refugee resettlement. Refugee resettlement ini sudah menjadi kosakata yang sangat umum dipahami dalam konteks kebijakan sosial di Kanada, di mana pemerintah Kanada itu setiap tahun selalu menempatkan kembali atau resettle para pengungsi dari negara-negara transit. Jadi dalam sebuah pengaturan pengungsi itu ada negara pertama, negara kedua, dan negara ketiga. Misalnya ketika terjadi krisis di Syria tahun 2011 sampai 2015, negara pertama adalah negara tempat konflik terjadi yaitu Syria. Kemudian mereka mengungsi ke negara transit yang memberikan tempat untuk tinggal tapi sementara. Ya, seperti halnya di Turki atau di Jordan atau di negara-negara sekitar. Nah, berikutnya salah satu opsi dari penanganan pengungsi itu adalah refugee resettlement, di mana pengungsi itu ditempatkan di negara ketiga. Bisa di negara seperti Jerman, Amerika, Kanada, Australia. Nah, itu menjadi sebuah kebijakan pemerintah Kanada, yaitu penempatan pengungsi dan sudah sejak tahun 79 sebenarnya Kanada itu sudah itu dulu waktu ada perang Vietnam mereka sudah menempatkan kembali puluhan ribu pengungsi dari Vietnam. Kemudian ketika ada perang di Afghanistan, kemudian dilanjutkan dengan misalnya yang di Syria dalam 10 tahun terakhir juga demikian. Nah, dari situasi itu yang kemudian membuat saya ingin melihat ingin melihat bagaimana peran komunitas Muslim sebagai sebuah komunitas keagamaan yang minoritas di Kanada di dalam sebuah arus besar refugee resettlement. Nah, itu yang saya teliti, yaitu ingin mengetahui bagaimana peran masjid di dalam penempatan kembali para pengungsi. Profesor saya itu ada dua, Profesor Nicole Ives itu primary supervisor, profesor utama, kemudian ada Prof. Jill Henley itu co-professor. Nah, kalau di tarbiyah itu kan mendapatkan promotor dan co-promotor waktu semester 2 ya. Jadi saya dengar demikian. Nah, kalau di McGill, khususnya di School of Social Work, sejak pertama kali masuk sudah langsung memiliki paket ya, supervisor, co-supervisor. Jadi sudah sejak semester 1 itu sudah mendapatkan dua promotor. Nah, saya mencoba membuat struktur presentasi saya dalam 4 poin ini. Semoga ini bisa membantu kita, khususnya saya yang presentasi ya, untuk bisa eh, membahas yang pertama terkait dengan konteks, alasan dan motivasi. Mengapa saya ambil tema ini? Kemudian yang kedua, konsumsi pengetahuan dari pendosen metodologi, apa yang saya tampilkan, ya. Kemudian menginterkoneksikan semua dari temuan hingga kesimpulan. Dan berikutnya sedikit cerita tentang bagaimana saya berdisertasi. Disertasi itu eh, selorohnya itu kan tension. Dis itu bikin pusing, tension itu ada tensinya, ketegangan. Dan ketegangannya itu kan naik turun ya, roller coaster ya. Kadang kita lagi mood gitu ya, wah luar biasa bisa berjam-jam di perpustakaan. Tapi begitu kita distraksi, disrupsi, sudah disconnect, bisa vakum berbulan-bulan. Itu yang saya alami. Itu kenapa saya lama. Ya, saya 7 tahun ini ya, berhitung lama ini. Tidak untuk ditiru ya, untirable, jangan ditiru ya. Jadi saya cerita ini bukan untuk motivasi. Oh ternyata bisa ya 7 tahun ya, saya juga bisa. Enggak, bukan itu ya. Artinya pelajaran dari saya ini semoga menjadi warning bagi kawan-kawan semua bahwa saya berdisertasi itu ya ada seninya ya.
kebetulan saya lama gitu ya, dan jangan ditiru, tidak untuk ditiru. Kalau eh, kawan-kawan mengikuti presentasi dari Bu Jamil, Bu Nur, Bu Siti ya itu kan cepat mereka ya. Australia memang cenderung cepat juga ya. Iya, Nah, iya. kalau di Kanada itu ada pemakluman memang kalau lambat. Tapi sekali lagi berbeda ya antar negara. Ini tidak untuk dibandingkan. Ya. Nah, pertanyaan besar ya, mengapa, mengapa, dan mengapa ada greater why yang membawahi beberapa why di bawahnya. Ada greater why, pertanyaan besar, mengapa memilih tema ini? Jadi awalnya itu tertarik saja. Saya kebetulan backgroundnya memang kebijakan sosial. Sebelum saya ke Kanada itu mengajar mata kuliah kebijakan dan perencanaan sosial. Dan plus saya ingat terkait dengan struktur dan sistem politik suatu negara. Jadi ketika kemudian waktu itu kan sedang rame-ramenya ya tahun 2011 sedang rame-ramenya pergolakan politik di Timur Tengah yang kemudian mendorong Kanada waktu itu mengambil peran lebih di dalam mensponsori dan menempatkan para pengungsi dari Syria. Sempat kemudian beritanya itu masuk ke pembacaan saya dan radar saya. Di saat yang sama waktu itu sedang ada pembukaan aplikasi beasiswa lima doktor. Ketemulah, jadi ini memang sudah ya situasinya. Ada tema yang menarik saya untuk terlibat, kemudian juga ada situasi dan juga ada peluang yang terbuka, kemudian saya ajukan. Dan alhamdulillah yang kemudian diterima. Jadi konteksnya ya seperti yang tadi saya ceritakan ya, bahwasanya Kanada ini negara yang banyak menerima pengungsi di kawasan Amerika Utara sejak tahun 2018. Sebelumnya Amerika Serikat yang paling unggul, tapi kemudian gara-gara ada Presiden Trump yang memutus dan menghentikan membatasi jumlah imigran termasuk pengungsi, maka kemudian Kanada leading yang pertama. Nah, dan alasan ya, saya itu kan mendapatkan beasiswa ya dari negara 5.000 dokter waktu itu. Nggak tahu kenapa saya tertarik meneliti sesuatu yang tidak ada di negara kita. Jadi jauh-jauh ke luar negeri, jauh-jauh ke Kanada, saya ingin meneliti tentang Kanada, bukan meneliti tentang Indonesia. Karena kalau meneliti tentang Indonesia itu dilakukan mungkin bisa nanti-nanti gitu. Jadi saya ingin mendapatkan sesuatu dari negara tujuan yang kemudian nanti semoga bisa menginspirasi ataupun paling tidak membantu atau menguatkan pemahaman terkait dengan situasi dalam negeri. Nah, saya tertarik juga dengan tema terkait dengan kemasyarakatan karena background saya adalah sosial humaniora ya. Jadi S1 saya di Sosiatri, di Psikologi, S2 saya di Kebijakan Sosial dan Pemerintahan di London, dan S3-nya Social Work karena kebetulan prodi saya adalah KSOS atau Kesehatan Sosial. Sehingga saya mencari tema, saya menggabungkan banyak hal ya, tema, minat, peluang, semuanya itu ketemu ini. Ya, perpaduan antara alasan yang idealis dengan pragmatis. Sehingga kemudian saya memutuskan saya ke Kanada ingin meneliti tentang masyarakat di Kanada. Itu yang saya lakukan dengan karena saya kebetulan juga background baik dari kampusnya yaitu di UI yang sudah dijaga ya. Kita kan diajarkan untuk integrasi interkoneksi ya. Jadi berbagai kesan, minat itu pun saya sambungkan, saya kaitkan. Ini yang kemudian mendorong saya untuk melakukan pemilihan tema itu. Dan saya terpanggil. Ini yang agak personal ya. Saya terpanggil karena saya menemukan sebuah celah penelitian ya atau gap yang saya harapkan waktu itu menjadi sebuah novelty atau kebaruan. Jadi sebelum saya mengajukan eh, proposal kasar ya, proposal kasar ke calon profesor itu masih cari calon profesor. Ini belum diterima di McGill, masih dalam proses beasiswa gitu. Kan juga sudah diminta untuk hunting atau memburu calon profesor. Nah, kemudian menemukan sebuah tema tadi dan saya mencoba melakukan penelusuran ya terkait dengan peran komunitas atau jamaat agama di dalam kembali pengungsi. Eh, Religious congregation in refugee resettlement. Saya cari, kok sebagian besar itu adalah
yang disorot dalam penelitian dan literatur dan perpustakaan itu adalah peran dari komunitas Kristen, gereja, kemudian ada juga sinagog. Itu kan ada. Kok menemukan ya secara khusus membahas tentang peran masjid. Nah, itu yang membuat saya merasa terpanggil ya. Dari Fakultas Dakwah, kemudian juga ada background keislaman, sebelumnya pernah juga terlibat dalam pengabdian masyarakat bersama masjid. Jadi itu kemudian memanggil saya ya. Saya terpanggil untuk sebenarnya bagaimana sih peran masjid itu di Kanada. Nah, Kanada sebagai negara sekuler yang memberikan kepada semua agama untuk tumbuh kembang secara hampir relatif fair. Saya ingin melihat bagaimana masjid terlibat. Ada berita di koran, ya berita di koran. Satu masjid di di Montreal ya yang melakukan sponsorship atau penempatan kembali pengungsi. Tapi itu hanya koran. Nah, dari berita koran itulah yang kemudian menggiring saya untuk melakukan literatur review secara sederhana. Jadi sebelum proposal, saya sudah melakukan literatur review. Jadi sebelum saya terdaftar sebagai mahasiswa S3 di McGill, itu saya sudah melakukan literatur review. Sederhana saja, saya ingin cari literatur terkait dengan peran komunitas keagamaan dan hampir semuanya itu berbicara peran-peran gereja, peran-peran sinagog. Ya kalau masjid belum banyak yang menulis karena lagi-lagi Islam minoritas di kan. Tapi itu semakin memotivasi saya untuk melakukan penelitian terkait dengan peran jamaat masjid dalam penempatan kembali para pengungsi di Kanada. Apalagi waktu itu 17 sebagian besar pengungsi yang diterima Kanada adalah Muslim dari Syria. Nah ini kan ada lisan ya pengungsinya Muslim, sedangkan yang sponsori atau yang membantu mereka untuk datang ke Kanada ini sebagian besar adalah dari literatur yang saya baca itu adalah komunitas Kristiani, ya lembaga gereja. Selain juga ada lembaga non agama atau lembaga sekuler NGO. Nah, ini bagaimana kalau komunitas Muslim yang melakukan sponsorship atau penempatan kembali para pengungsi itu. Jadi selanjutnya ini latar belakang di balik pemilihan topik ini ya. Saya mereview kembali bagaimana refugee resettlement di Kanada. Kemudian saya meninjau kembali, mengeksplorasi bagaimana peran jamaah keagamaan atau kongregasi keagamaan atau religious congregation, perannya seperti apa, yang secara akademik memang banyak sekali referensi yang membicarakan itu, tapi banyak menyoroti tentang peran kongregasi Kristen. Kenapa wajar ya? Karena Kanada itu mayoritas Kristen secara agama. Nah, kemudian saya berangkat dari minimnya atau bahkan tiadanya referensi terkait dengan peran kongregasi Muslim, itu yang kemudian saya jadikan alasan apa topik ini saya ambil. Berikutnya, saya tarik dengan sebuah proyeksi bahwasanya ke depan Islam ini akan semakin banyak perlu. Ini tren global demikian. Nah, ini saya kaitkan ya tren global kan Islam itu menjadi agama nomor dua di Amerika, di Kanada, di banyak negara Eropa itu menjadi agama yang kedua terbesar. Sedangkan kita tahu Muslim itu tidak bisa terlepas dari masjid. Semakin banyak Muslim, otomatis akan semakin banyak masjid. Ya, minimal musola. Tapi berikutnya akan ada masjid. Jadi poinnya itu akan ada kongregasi, akan ada jamaat, akan ada imam, akan ada makmum, akan ada komunitas, di mana di situ ada leadership yang di apa namanya di exercise ya dijalankan. Ini asumsi memang, cuman membaca tren seperti itu. Nah, itu kemudian saya kaitkan. Jadi dari ingin melihat peran kongregasi Muslim, kemudian juga proyeksikan. Sehingga asumsinya semakin banyak keterlibatan kongregasi, semakin banyak Muslim di Kanada, maka akan semakin banyak masjid, maka keterlibatan jamaah Muslim, kongregasi Muslim atau masjid ini akan semakin ditunggu. Tentu tidak bisa tinggal diam, apalagi kalau kita bicara konsep misalnya kuntum khairu ummatin linnas dan seterusnya ya bagaimana Islam ini ayat lu wala yu'la alaina jargon-jargon seperti ini kan kalau kita bawa seharusnya Muslim itu juga aktif berperan dalam berbagai aspek dalam kebijakan sosial terlibat tidak hanya sebagai penonton tapi juga sebagai pemain walaupun minoritas
Ini konteks kan ya. Kalau di konteks Indonesia kan kita sudah nggak perlu bertanya ya, karena di sini masjid sangat banyak, ribuan, dan sangat apa ya, punya banyak pengaruh di masyarakat ya. Walaupun sekali lagi kalau kita bicara masjid di Indonesia ini kan spektrumnya luas. Ada masjid yang memang hanya murni melayani ibadah mahdoh saja. Ada yang masjid misalnya seperti Jogokarian itu kan sampai punya usaha, sampai bisa macam-macam dan seterusnya. Tapi dalam konteks Kanada, ya karena Islam sedang tumbuh dan berkembang, Islam is growing di Kanada, maka menarik juga untuk melihat bagaimana nanti peran masjid yang sebelumnya itu hanya ngurusin ibadah-ibadah personal, kolektif, kemudian menjadi ibadah sosial. Di antara dari ibadah sosial yang saya soroti adalah peran mereka dalam aksi kemanusiaan, yaitu mensponsori pengungsi itu ditempatkan kembali di Kanada. Jadi itu latar belakang. Baik, kemudian poin kedua dari bagaimana saya mengkonstruksi pengetahuan, saya awali dengan mereview ulang ya, membaca kembali bagaimana rezim imigrasi di Kanada, kemudian bagaimana swasta atau masyarakat yang membantu, karena Kanada itu juga melibatkan masyarakat ya, tidak. Jadi jalur pengungsi datang di Kanada itu ada tiga. Yang pertama government assisted refugee, pengungsi yang ada di negara-negara dua kedua tadi saya itu dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah, fully funded by government. Kemudian selama di Kanada mereka diberi uang saku selama 1 tahun untuk living cost dan juga bekerja, belajar bahasa dan seterusnya. Nah, yang model kedua itu PRSP ya, Private Refugee Sponsorship Program, di mana sponsornya adalah swasta. Nah, swasta ini bisa NGO, bisa lembaga sekolah, bisa lembaga keagamaan seperti gereja, dan termasuk masjid. Kemudian yang ketiga adalah blended visa office refugee. Jadi 50-50, negara pemerintah Kanada yang membiayai, tapi yang memilih memilih siapa pengungsi yang akan dibawa ke Kanada itu adalah swasta. Nah, model ini termasuk unik dan sudah semakin dikembangkan di banyak negara seperti Australia, Inggris, Amerika itu meniru model pelibatan swasta atau non-government dalam sponsor pengungsi. Nah, walaupun demikian, tetap saja ada tantangan-tantangan ya, problem-problem terkait dengan integrasi para pengungsi, kendala bahasa, diskriminasi, karena apalagi pengungsi dari negara dunia Muslim misalnya, rasisme itu juga menjadi ancaman dalam kembali pengungsi. Khusus untuk Provinsi Quebec di mana saya tinggal, ya di Quebec itu ada Provinsi Prancis di mana bahasa utamanya adalah Prancis, Francophone. Ya, ada syarat tambahan bagi para pengungsi untuk bisa datang ke Quebec itu. Mulai dari kuota yang ditentukan oleh pemerintah provinsi, kemudian syarat untuk bisa bahasa Prancis dalam waktu 6 bulan dan seterusnya. Itu gambar umum yang saya jabarkan ya. Kemudian untuk gambar umum bagaimana jamaat Muslim di Kanada, saya ceritakan ya bagaimana Islam itu sekarang menjadi negara ya, Islam menjadi agama yang banyak dipeluk nomor dua di kalangan Kristen. 4,9% dari 40 juta penduduk Kanada adalah Muslim. Itu meningkat pesat dari tahun 2011. Jadi Kanada itu setiap 10 tahun sensus. 2001, 2011, 2021. Dari 3,2% Muslim di Kanada tahun 2011, di sensus 2021, nah di sana itu sudah menjadi 4,9. Dan prediksinya nanti di tahun 2031 akan menjadi di atas 6%. 6 sampai 10% Muslim. Otomatis kalau Muslimnya bertambah, masjid juga bertambah. Termasuk masjid pertama Muslim diaspora dari Indonesia itu untuk pertama kalinya ada di tahun 2001 di Toronto. Jadi kita orang-orang Indonesia yang ada di Kanada itu sudah punya masjid yang didirikan oleh orang Indonesia. Nah, kemudian dari peta besar Kanada itu saya tarik ke situasi di Montreal ya. Di Montreal itu ada saat ini ada 82 masjid dan musola. Jadi digabung ya, masjid dan musola, tempat musola. Baik itu yang di kampus maupun itu yang di perkantoran, itu yang di pemukiman. Macam-macam variasinya. Nah, dari sekian masjid itu yang terlibat di dalam penempatan pengembali fungsi itu yang sejarahnya panjang itu hanya satu masjid. Dan masjid ini yang saya teliti. Yang lain-lain ya masjid sekedar kalau waktunya sholat Jumat buka pintu untuk melayani yang mau sholat dan juga untuk misalnya untuk fundraising
zakat, menerima zakat, infak, sedekah dan wakaf seperti itu. Kemudian untuk kerangka konseptual ya. Nah, jadi ini adalah referensi literatur yang saya kembangkan dari kerang eh, dari konsep-konsep ini kemudian saya membangun kerangka yang nantinya saya ingin melihat ya bagaimana peran masjid di dalam penerangan fungsi. Pertama karena saya eh, terkait atau terikat dengan kesehatan sosial, saya melihat ya secara teoritis ya bagaimana kemunculan partnership atau kemitraan antara agama dan kerjaan sosial. Betul bahwasanya pekerja sosial itu dulu didirikan oleh para aktivis misionaris ya. Tetapi kemudian mengalami sekularisasi selama puluhan tahun terlepas dari agama. Nah, ada kecenderungan dalam 2 dekade terakhir ini agama mulai dilibatkan dalam pekerjaan sosial. Nah, termasuk di UIN Jaga ini ada prodi Sos ya, IKS di Fakultas Dakwah. Itu kan epistemologinya dulu diambil dari PMI yang dakwah bilhal. Jadi pohon ilmunya itu dari keilmuan dakwah ya, dakwah bilhusan itu ada KPI, dakwah bilhal itu ada melalui intervensi, misalnya ada PKI, kemudian ada PMI dan dari itu ada kesehatan sosial. Jadi ini sangat sangat relate sekali ya teori dari itu. Kemudian yang kedua, bagaimana menempatkan agama dalam konteks ada 2 konsep yang saya kembangkan, konsep refuge itu terkait bagaimana sistem penanganan fungsi dan kemudian refugehood itu adalah eh, bagaimana pengungsi itu menjalani kehidupannya. Ini 2 konsep yang saya coba temukan ya, titik temunya bagaimana refuge bagaimana tata laksana dan mekanisme penanganan pengungsi. Ini bicara terkait dengan sistem pelayanan, sistem pemerintahan, kebijakan pemerintah, dan juga refugehood yang berkaitan dengan pengalaman-pengalaman subjektif dan juga para pengungsi itu di dalam mempersepsikan itu. Kemudian saya bergeser ke melihat masjid sebagai spektrum jamaah Muslim. Betul, bahwasanya Kunto Ujo pernah menulis Muslim tanpa masjid. Tapi bagaimanapun masjid kalau ada dalam komunitas Muslim, minimal sholat Jumat. Kemudian juga untuk event-event hari besar Islam. Lalu ada masjid dalam kehidupan Muslim. Dan itu sudah terbukti ya, di mana ada Muslim berkumpul, pasti ada masjid. Dan kita perlu mencatat, ya, yang pertama kali Nabi Muhammad SAW ketika tiba di Madinah, berhijrah, bukan membangun rumah, tapi membangun masjid terlebih dahulu. Ya kan? Masjid Kuba, kemudian yang ada di Madinah itu. Baru membuat rumah beliau pribadi. Jadi masjid dulu yang pertama kali dibangun. Dan itu yang kemudian saya jadikan sebuah konsep, saya masjid adalah bagian tidak terpisahkan dari jamaah muslim. Tapi ada spektrum, artinya masjid itu kan tidak tunggal, tidak monolitik, tapi ada banyak versi, ada banyak variasi, ada banyak kecenderungan, entah itu karena mazhabnya, entah karena ormasnya, entah karena afiliasi etnis, apalagi kalau di Kanada, misalnya Masjid Bangladesh, maka ya nalar di dalam atau fikihnya itu juga ala Bangladesh, misalnya menggunakan mazhab eh, Hanafi. Misalnya kalau masjidnya ini masjid dari Mesir, takbirnya dari orang Mesir, Al-Azhar, Syafi'i. Jadi ada lintasan etnis di dalam konstruk dari masjid itu sendiri. Nah, kemudian setelah itu masjid tentu sebuah sistem pasti kan ada kepemimpinan ya di dalamnya ya, ada imam, ada makmum, dan juga kalau dalam konteks masjid sebagai sebuah kongregasi, sebagaimana halnya di Amerika Utara, itu ada direktur. Jadi direktur bisa jadi dia bukan imam, imam juga betul-betul direktur dari masjid. Masjid-masjid modern di Indonesia kan sudah mengerti ya konsep direktur ya, yang tidak selalu kemudian otomatis berlaku sebagai imam. Nah, kepemimpinan dalam masjid ini juga penting karena mengapa masjid A itu begini, apa masjid B begitu. Itu kalau dilacak ada faktor leadership atau kepemimpinan yang mempengaruhi itu. Nah, itu yang saya kembangkan.
Nah, dari kerangka konseptual tadi itu, kemudian saya mencoba ini ala UIN ya, model-model begini. Saya sepertinya sudah terkontaminasi integrasi interkoneksi ini ya. Ya, ini UIN banget ini ya. Membuat pola-pola yang kemudian diagram Venn ini ya. Jadi dari konsep yang pekerjaan sosial dalam situasi spesifik itu penanganan pengungsi, social work with refugees. Kemudian di sisi berikutnya itu ada kongregasi keagamaan. Di sini saya mengerti Muslim congregation, kemudian kepemimpinan. Nah, sebenarnya saya menemukan titik temu titik tengahnya itu. Jadi saya ingin melihat bagaimana leadership eh, masjid di dalam penempatan kembali pengungsi yang itu sendiri merupakan bagian dari intervensi komunitas secara luas ya. Intervensi komunitas itu adalah salah satu metode dalam pekerjaan sosial. Jadi pertanyaan penelitian saya eh, yang pertama itu eksploratif dan deskriptif. Ya, bagaimana dan apa dan bagaimana masjid melakukan sponsorship pengungsi serta mendukung proses penempatan kembali pengungsi di Kanada. Kemudian bagaimana keterlibatan mereka dalam sponsor fungsi mengungkapkan jadi melalui keterlibatan mereka itu saya ingin melihat bagaimana kepemimpinan sebagai sebuah praktek leadership as practice ya. Jadi kepemimpinan yang yang bisa diamati dan itu merupakan sebagai sebuah hasil dari interaksi sosial. Jadi kepemimpinan itu tidak murni dari imamnya yang menentukan, tapi ada dinamika, ada ada dialektika di dalam proses kepemimpinan itu. Oke. Saya menggunakan metode kepemimpinan dalam pekerjaan sosial yang saya ambil ya. Di ada empat eh, pendekatan ya. Yang pertama itu interaction individual level. Ya. Jadi untuk melihat bagaimana level relasi dan interaksi di dalam pimpinan itu, imam dan makmum, antara imam dan relawan, antara satu sama lain dalam sebuah sistem pimpinan masjid. Kemudian yang kedua, organization as system atau culture. Jadi saya melihat bagaimana kultur atau budaya atau sistem dalam masjid sebagai sebuah organisasi itu diterjemahkan di dalam kepimpinan itu. Atau bagaimana kepemimpinan dibaca dari kultur dan sistem organisasinya. Kemudian participation and flexibility, eh, karena kepemimpinan itu kan leader tanpa follower itu kan nggak mungkin. Jadi kalau bicara kepemimpinan pasti kita harus melihat juga eh, apa namanya ke kepenyidikan ya seperti itu ya. Nah, tentu saya ingin melihat bagaimana partisipasi dan juga sejauh mana fleksibilitas di dalam partisipasi di sistem kepemimpinan masjid. Kemudian meaning seeking atau new leadership. Nah, saya ingin melihat ya bagaimana kepemimpinan dalam masjid itu mengembangkan atau mengacu kepada nilai. Jadi di dalam transaksi dalam di sistem kepemimpinan itu ada nilai-nilai yang dipertukarkan. Ada area nilai dan juga pertukaran nilai. Jadi mungkin semacam transfer of values gitu ya. Nah, values ini kan harus dicari, harus digali. Nah, ini yang kemudian saya temukan ketika wawancara misalnya bagaimana motivasi ternyata motivasinya itu yang saya dapatkan misalnya ada sebuah ayat Al-Quran yang dikutip ya oleh imam ketika menjelaskan mengapa mereka mau repot-repot ya melakukan refugee resettlement atau penempatan kembali pengungsi di Kanada. Padahal masjid di Kanada itu karena negara sekuler ya, jadi tidak ada bantuan apapun dari pemerintah harus benar-benar swadaya. Beda di kita ada anggaran untuk misalnya misalnya ya bantuan untuk masjid, tapi kalau di Kanada itu semua benar-benar komunis. Oh, Nah, ini yang dari sekian ikrar. dari sekian masjid kok masih ada kok ada masjid yang mau bersusah payah untuk melakukan penempatan pengungsi. Nah, alasan yang kemudian saya dapatkan adalah mengutip sebuah ayat Al-Quran ya. Barang siapa yang menyelamatkan satu jiwa, satu manusia maka akan menyelamatkan seperti menyelamatkan satu bangsa seperti itu ya. Saya lupa ayatnya ya. Tapi itu yang saya tangkap ya. Oh, jadi saya mendapatkan ya. Jadi melalui proses bagaimana masjid melakukan penempatan kembali pengungsi, mereka sudah mendapatkan meaning atau makna dari apa yang mereka lakukan. Yaitu ini sifatnya sudah agak transendental ya terkaitannya dengan perintah
ataupun pesan Allah SWT dalam Al-Quran. Jadi agama atau Al-Quran misalnya di sini sebagai sebuah inspirasi. Kemudian lanjutkan. Nah, untuk metodologi ya saya menggunakan studi kasus ya single instrumental case study ya dan juga studi kasus deskriptif karena saya ingin menggunakan satu kasus ya yang ada di Masjid Dorfal ini untuk menggambarkan isu yaitu bagaimana mereka melakukan penempatan kembali fungsi dan bagaimana kepemimpinan di dalam proses itu. Kemudian juga studi kasus deskriptif yang itu eh, akan memberikan saya peristiwa ya untuk menggambarkan situasi dalam kehidupan nyata. Untuk pengumpulan data, saya melakukan penelitian kualitatif, ya, imbas informan, masing-masing, dan relawan, kemudian juga lembaga mitra, karena masjid ini juga bermitra dengan beberapa lembaga. Ya, saya juga observasi ya, dan juga dokumentasi. Kebetulan saya diberi akses setelah beberapa kali saya berkunjung ke masjid itu untuk melihat dokumen-dokumen sorsip ya, dokumen-dokumen fungsi yang di apa namanya di disponsori oleh masjid. Saya juga terlibat dalam kerelawanan di masjid itu ya. Meskipun saya tinggal tinggal di dekat masjid itu, saya butuh waktu sekitar 20 menit pakai mobil ya untuk datang ke sana. Kemudian setelah data saya kumpulkan ya, saya lakukan reduksi, saya sortir, saya filter ya untuk transkrip saya menggunakan awalnya saya mau manual tapi ternyata saya kesulitan. Tapi kemudian saya menggunakan eh, apa namanya software ya untuk transkrip. Setelah itu dari data yang didapatkan ya, saya mencari poin-poin yang banyak muncul ya. Jadi tematik analisis ya. Saya ingin mendapatkan poin-poin tema-tema yang paling banyak disebutkan oleh jawaban dari wawancara ataupun dari field notes. Jadi setiap observasi itu saya lakukan, saya mencatat ya, saya mencatat saya datang hari apa yang saya lakukan. Itu bagian dari saya melakukan pencatatan untuk observasi sekaligus partisipasi yang lakukan. Saya juga mempertimbangkan faktor etis ya. Jadi sebelum saya bisa benar-benar bertemu dengan narasumber atau informan, saya harus ethical clearance-nya sudah aman, mengurus research ethic board, saya mengajukan apa namanya eh, pengajuan. Di situ saya kemudian diminta untuk memperbaiki pertanyaannya. Kemudian saya juga harus menjelaskan nanti data itu kalau disimpan di mana, apakah di Google Drive ataukah di hard disk itu semua harus jelas. Termasuk juga lembar informed consent, ya, consent form bagi narasumber. Nah, posisi saya bicara tentang profesionalitas, saya memang saya antara insider dan outsider ya. Sebagai seorang Muslim yang saya juga practicing Muslim, saya turut beribadah ya insider. Tapi karena saya bukan orang situ dan saya tidak tinggal di situ, saya bukan pengungsi, saya hanya student, maka saya mengambil posisi sebagai outsider. Nah, tidak ada switch ya antara sebagai insider, sebagai outsider gitu. Nah, ini menjadi pertanyaan kemarin yang waktu munakosah, waktu ujian terbuka itu ya. Saya harus menjelaskan bagaimana saya bisa tahu saya ini insider atau outsider dalam proses pemilihan. Nah, saya sebagai pengamat, sebagai partisipan, karena saya juga turut membantu aktivitas volunteer di masjid itu, dan sebagai fasilitator ya, dalam proses membantu katanya partisipasi tadi. Saya mengakui ada study limitation ya, ada keterbatasan saya, termasuk metodologi misalnya, saya tidak melakukan studi komparasi antara satu masjid dengan masjid lain. Karena ada juga yang melakukan seperti ini, misalnya di Toronto dan juga di Vancouver. Awalnya saya itu mau melakukan tiga studi kasus untuk tiga tempat. Tapi karena faktor COVID waktu itu, ya, kemudian saya harus menyederhanakan menjadi satu, dan satu pun juga tidak mudah. Nah, itu keterbatasan metodologi. Kemudian juga ada yang mempertanyakan, mengapa kamu kok studi kasusnya cuma satu? Kenapa nggak dua atau tiga? Gitu. Kemudian keterbatasan personal, ya, akses faktor bahasa. Ya. Ini masjid Turki yang saya teliti, memang untuk imamnya sangat lancar bahasa Inggris, bahasa Prancis. Cuma untuk relawannya mereka hanya bisa bahasa Turki. Jadi ada kendala di dalam akses ya, language barrier. Kemudian juga faktor lain, ya ini
PhD journey ya. Saya di Kanada itu membawa keluarga, terus juga ada kesibukan lain. Jadi ini keterbatasan penelitian saya yang harus saya sertakan. Dan saya harus melakukan disclaim ya di dalam keterbatasan penelitian saya. Karena tidak ada yang sempurna. Disertasi yang baik adalah disertasi jadi. Itu ada. Jadi saya tidak muluk-muluk, saya tidak perfeksionis ya. Gitu. Apalagi saya cukup lama, 7 tahun untuk menyelesaikan studi S3 ini. Itu sekilas tentang metodologi yang saya lakukan. Kemudian, nah setelah saya melakukan pengumpulan data dari kerangka konseptual yang saya bangun tadi dan juga pertanyaan penelitian tadi dengan metode metode seperti tadi, saya kemudian mendapatkan sebuah data-data yang kemudian saya sambungkan ya. Data saya sambungkan, saya baca dengan teori yang saya gunakan sebagai lens analisis, kemudian saya sajikan dalam dan saya bincangkan dalam diskusi. Ini sebelum saya masuk ke Dorval, Masjid Dorval, itu saya melakukan penelitian pendahuluan ya di British Columbia. Itu ada emas Muslim yang membawa nama masjid dan salah satu kegiatannya itu mensponsor pengungsi. Kemudian di Ontario, di Toronto itu juga ada. Tapi kemudian ya itu awalnya 3 ini yang saya teliti, tapi karena COVID saya nggak bisa kemana-mana, ada keterbatasan dan sebagainya. Supervisor saya mengatakan udah satu saja, tapi kamu mendalam di situ. Yang saya lakukan. Nah, yang menarik dari Dorfan adalah mereka sudah melakukan sponsorship pengungsi sejak tahun 90-an. Jadi sudah pernah mensponsori pengungsi dari Rusia, dari Bosnia, dan termasuk kemudian Syria. Ini yang kemudian saya ambil. Ini temuan-temuan, ada tantangannya seperti apa, peluang seperti apa, nah, seperti apa juga ya. Kemudian temuan-temuan yang saya tampilkan. Jadi slide yang kawan-kawan baca ini versi Indonesia ya. Kalau dalam aslinya versi Inggris, ini saya terjemahkan ya. Saya minta tolong ChatGPT untuk menerjemahkan. Gitu. Nah, kemudian eh, ini temuan berikutnya. Jadi ada beberapa temuan yang kemudian saya tampilkan. Saya beri gambaran tentang bagaimana sih landscape secara demografis, sosiologis, jamaat Muslim yang ada di Montreal sebagai konteks Dorval Mosque, sebagai konteks masjid ini. Ya. Jadi masjid ini, meskipun dia ini masjid Turki, tetapi khutbahnya tidak ada sama sekali bahasa Turki. Tidak ada simbol-simbol bahasa Turki. Ini beda dengan masjid Turki lain di Montreal ada 3 masjid Turki. Nah, saya pernah membandingkan ya masjid yang lain itu yang saya kunjungi itu full begitu ceramah sampai papan pengumuman itu semuanya bahasa Turki. Seperti saya itu ada di Istanbul atau Ankara gitu ya, bukan di Kanada. Nah, kalau di sini itu kerasa banget Kanadanya. Itu yang kemudian ingin saya jadi sebuah tesis ya, masjid model masjid Kanada ya, yang multikultural, yang mencakup 2 bahasa resmi Kanada, Inggris dan Prancis. Bilingual ya. Ya. Kemudian saya coba ingin melihat kembali bagaimana kepemimpinan di masjid ini. Walaupun apa namanya ini kutipan-kutipan ya dari sekian banyak kutipan yang kemudian saya tampilkan ini ya. Bagi masjid ini juga mengajari komunitas lain untuk melakukan sponsorship. Jadi karena masjid ini sudah sejak tahun 90 ya, punya pengalaman melakukan sponsorship. Sehingga ketika terjadi krisis Syria di tahun 2015 sampai kemudian pemerintah Kanada itu membuka keran ribuan pengungsi Syria itu datang di Kanada, masjid ini siap. Sementara gereja dan sinagog yang ada di kawasan Dorval, pinggiran itu malah harus masih belajar ke Masjid Dorval. Ini yang menarik. Jadi minoritas mengajari mayoritas, kira-kira gitu ya. Gereja seperti masjid di sini belajar kepada gereja. Padahal masjid itu ya minoritas. Jadi ini salah satu case yang unik ya yang saya sajikan. Mengapa kok masjid ini, masjid yang lain? Kemudian saya diskusikan ya nah di sini saya sudah mulai masukkan teori. Jadi kalau nanti temuan ya, temuan ini murni berasal dari wawancara, kemudian juga hasil observasi dan juga dokumentasi. Nah, di diskusi ini saya kemudian melibatkan teori yang tadi saya singgung di kerangka konseptual ya.
Jadi bagaimana Masjid Dorval ini secara historis punya peran dalam pemberdayaan komunitas sebagai fungsi pendidikan, kemudian juga memberikan dukungan sosial, dan juga fungsi pengembangan ekonomi. Nah ini teorinya siapa yang bicara itu? Nah, ini sudah ada saya, kemudian eh, saya apa namanya saya bandingkan. Di teori itu kok nggak seperti ini. Nah saya jelaskan. Ya, ada hal yang berbeda. Kemudian juga bagaimana masjid ini terlibat di dalam refuge dome dan refuge hood, menjembatani hubungan menjembatani dukungan institusional dengan pengalaman personal. Refuge dome itu terkait dengan dukungan institusional kelembagaan dan refuge hood terkait dengan pengalaman personal pengungsi. Nah, ini saya apa namanya saya diskusikan di sini. Ini diskusi saya di bab 5 saya, bab 4. Jadi struktur diskusi saya itu bab satu pendahuluan, bab 2 itu eh, kerangka teori atau tinjauan pustaka, conceptual framework, bab 3 itu prinsip metodologi, bab 4 itu temuan, bab 5 itu diskusi, dan bab 6 itu saya model diskusi, model disertasi yang model tradisional ya. Karena ada juga model manuskrip, yaitu 3 peer-reviewed jurnal artikel yang digabung jadi satu. Dan berikutnya, ini kan terkait dengan bagaimana masjid melakukan sponsorship fungsi. Diskusi yang kedua, saya menavigasi bagaimana masjid ini mengeksersis kepemimpinannya dengan empat tadi ya, teori kepemimpinan ala dan Font tadi itu, bagaimana interaksi dan hubungan masjid dengan lembaga mitra dan masyarakat serta relawan lain, bagaimana organisasi masjid ini. Masjid ini punya kultur ya, kultur yaitu apa? Kultur membantu pengungsi. Meskipun tidak mensponsori pengungsi, masjid ini seringkali menjadi jujukan pengungsi asylum seeker, pencari suaka. Karena Quebec itu berbatasan dengan Vermont, salah satu state di Amerika Serikat. Karena Donald Trump itu membatasi para pengungsi, banyak kemudian pengungsi yang mencari suaka di Kanada. Nah, mereka menyeberangi provinsi Quebec dan sama lembaga NGO itu mereka diarahkan untuk ke Masjid Dorval. Untuk apa? Untuk mencari kebutuhan. Jadi masjid ini, oh iya saya belum menggambarkan ya bangunan masjidnya ya. Jadi ini di lantai basement, lantai bawah itu berisi gudang. Gudang yang berisi alat masak, baju, kemudian jaket, selimut, apapun itu ya. Jadi kalau ada orang datang dan butuh barang-barang itu, bahkan TV, ada juga panci. Nah, masjidnya langsung ngasih. Nah, beberapa pengungsi yang diarahkan oleh penyedia layanan sosial itu datang ke masjid ini untuk mendapatkan bantuan-bantuan tadi. Di bawah itu basement, kemudian di lantai itu hall tempat sholat. Jadi masjid ini 2 lantai. Satu lantai cuman ada basement. Kemudian teori yang ketiga terkait dengan itu ada partisipasi dan fleksibilitas. Saya menyoroti bagaimana untuk terlibat dan terakhir neuro atau meaning seeking dan neuro leadership ya. Jadi kepemimpinan imam ini memiliki makna ya tadi ya makna yang sifatnya itu religius, ya, sifatnya transcendental. Jadi itu diskusi yang saya singgung di dalam selesai. Dan ini merupakan saya lagi-lagi ini ala Win ya Win banget ini ya. Ini membuat sebuah matriks atau tapi yang sifatnya integrasi terkoneksi ya. Jadi di social work dengan pengungsi, social work to refugees, leadership dan kongregasi keagamaan ini saya kemudian menemukan ya ini. Mungkin banyak yang meneliti tentang masjid dalam pengungsi ya, tapi saya mencoba untuk berargumen bahwa inilah novelty saya ya kaitannya ini. Jadi kawan kan mungkin barangkali pernah mengalami ya kegalauan ya. Apa kebaruan dari penelitian saya? S3 itu kan harus baruan kan gitu ya. Ya kan? Semacam sebuah pertaruhan atau sebuah konflik batin ya. Nah, kebaruan itu tidak hanya sekedar tema baru, tetapi hasilnya pun baru itu juga bisa menjadi novelty. Ya, dari sintesis yang dilakukan ya, dan entah itu berbagai teori atau berbagai eh, tempat ya, kalau misalnya itu komparatif gitu ya. Nah, dari hasil itu bisa menjadi sebuah kebaruan yang itu menjadi sebuah distinct ya, sebuah pembeda dengan diselesaikan walaupun tema tempatnya sama misalnya gitu. Apalagi kalau misalnya
kawan-kawan S3 yang ada di Science Tech ya, di mana ada supervisor yang memiliki project. Ini cerita kawan saya ya, supervisor project besar. Nah, kemudian dia merekrut dengan memberikan beasiswa kepada mahasiswa doktor, di mana masing-masing mahasiswa dokter itu melakukan riset terkait dengan satu A, satu B, C, dan seterusnya. Yang nanti kemudian ketika digabung dalam sebuah konsorsium, nah masing-masing ada distinct, tetapi kalau dilihat secara big picture, antar distrik itu kemudian membentuk suatu mozaik keilmuan yang baru. Jadi dari satu novelty tiga dengan novelty yang lain, kemudian menghasilkan sebuah novelty baru. Itu kalau model project penelitian yang di, di kawan-kawan saintek ya, yang misalnya di apa namanya engineering atau yang computer science seperti itu. Sama supervisor saya ini dia membimbing mahasiswa yang meneliti tentang tema-tema imigran, immigration, refugee, kemudian ke migrant worker. Jadi dia nggak membimbing tema tentang kesos atau kesejahteraan sosial anak. Dia tidak membimbing tentang intervensi. Jadi itu berfokus. Nah ini menarik ya mungkin ya. Saya kurang tahu kalau di kita ya mungkin satu supervisor, satu dosen, profesor itu membimbing mahasiswa dokter. Apakah ada konsistensi di dalam cabang atau mungkin ranting ilmu yang dia. Nah, kalau di Kanada, khususnya di McGill ini, ketika saya memilih profesor untuk supervisor, ya karena tema saya adalah terkait dengan refugee, maka saya mendapatkannya adalah profesor yang khusus mengenai itu. Dan kawan-kawan satu angkatan saya yang dibimbing oleh profesor yang sama, temanya juga tidak jauh dari tema-tema terkait dengan pengungsi. Saya tentang pengungsi yang di sponsor oleh masjid. Teman saya yang lain bicara tentang integrasi pengungsi dengan masyarakat. Macam-macam. Tapi ada tuh, jadi satu profesor atau satu supervisor itu dia punya konsistensi ya di dalam tema bimbingan mahasiswa doktoralnya yang saya temukan di sana. Sehingga ketika kita bertemu dengan kawan-kawan satu pembimbing ya, satu DPA kalau di kita itu ya, satu dosen pembimbing akademik, ya kita akan menemukan sebuah kesamaan ya, benang merah tema yang sama, yaitu misalnya refugee studies. Gitu. Nah, kemudian saya juga harus memberikan sebuah kontribusi bagi keilmuan cabang ilmu saya, yaitu pekerjaan sosial. Nah, ini yang saya kemarin sampaikan, ada implikasi praktiknya, ya karena ada kesenjangan untuk pemahaman terkait dengan peran kementerian agama dalam musik, kemudian terkait dengan penelitian implikasinya itu maka perlu ada penelitian lanjutan ya pastinya, dan juga terkait dengan policy praktik penelitian dan policy juga. Bagaimana ke depan ini Kanada ini kan sebenarnya negara settler ya, negara settler, negara yang bisa yang negara dibangun oleh para imigran. Negara Kanada saat ini penduduknya 40 juta. Pernah ada kalkulasi dari ahli demografi bahwasanya idealnya dengan luas 9.000 kilometer persegi atau 4 kali lipat Indonesia. Negara Kanada itu seharusnya 100 juta penduduknya. Tetapi sekarang baru 40 juta. Jadi sebenarnya masih kurang. Dan tiap tahun selalu menerima 300.000 imigran. Dari 300.000 itu sekian ribunya adalah para pengungsi. Ya, itu. Maka ke depan pengungsian ada, imigran akan selalu ada ke Kanada. Nah, sementara Muslim semakin bertambah, masjid akan semakin bertambah. Maka bagaimana peran masjid? Nah, ini memang ada agak setengah ada dakwahnya juga ya penelitian saya itu ya. Yang mungkin karena saya dosen di Fakultas Dakwah. Jadi saya juga ingin mempromosikan. Ini loh masjid, jangan dianggap sebelah mata, jangan disepelekan masjid itu. Mereka juga punya peran walaupun tidak sedramatis gereja. Yang memang ya wajar karena mayoritas di sana adalah Kristen. Gitu. Itu cerita singkat ya, atau mungkin cerita panjang ya dari saya. Nah, kemudian dari kesimpulan itu ya saya menawarkan sebuah gagasan, ide tentang Masjid Kanada, Canadian Mosque, masjid yang bukan masjid yang sekuler ya, karena masjid nggak ada yang sekuler ya, masjid yang inklusif, yang bilingual, Inggris digunakan, bukan masjid yang sangat etnis, yang terbuka, tidak kaku dalam mazhab, misalnya Syafi'i atau Hanafi, tapi bisa terbuka dan yang ramah gender. Nah, kebetulan masjid yang saya teliti ini gender friendly dalam artian begini, misalnya dalam takmirnya itu ada perempuan, kemudian tidak ada sekat secara
Di beberapa tempat masjid itu dipisah, basement untuk perempuan, laki-laki di atas. Nah, kalau di sini satu lantai. Itu langka ya, karena di banyak tempat di Kanada, masjid yang dari berbagai survei yang saya lakukan, beberapa masjid itu segregasinya kuat sekali. Laki-laki di sebelah sana, perempuan di sini. Nah, tapi yang masjid ini itu gender friendly kalau saya mengklaimnya ya. Nah, masjid Kanada itu ya, nilai-nilai Kanada itu ada. Apa adanya harmoni, toleransi, kemudian inklusi, bilingual, dua bahasa ya, gender friendly. Ya. Nah, itu saya propose dan ini termasuk yang diuji oleh penguji ya. Impresif katanya ketika saya menawarkan gagasan. Ya mungkin ini novelty ya, yang sebuah rekomendasi saran ya. Kemudian saya merefleksikan posisi saya. Saya tidak bisa mencari, saya Muslim, saya punya preferensi, saya ada misi dakwah juga karena mempromosikan masjid. Tapi sebagai peneliti saya harus menjaga objektivitas. Jadi antara insider outsider itu harus jelas ya. Kapan saya insider? Ketika saya sholat di masjid itu. Saya menjadi makmumnya Pak Imam ya. Ya, saya insider, saya bagian dari komunitas. Tapi ketika saya wawancara, saya jangan menjaga jarak ya dengan objek untuk apa? Menjaga independensi atau paling enggak objektivitas. Dan saya harus kritis terhadap apa yang saya teliti. Meskipun saya kritis sama sini, tapi saya nggak boleh tidak kritis begitu ya. Dan catatan penutup ini yang saya tampilkan. Baik itu ya kawan-kawan. Ini sebenarnya apa perlu saya ceritakan? Tapi ini lebih banyak narsisnya ya. Kalau saya tampilkan karena ada banyak foto, cerita-cerita gitu. Tapi ya akhirnya saya bisa keluar dari ujung gua ini ya. Dan dalam proses menjalani status sebagai doktoral di McGill University ini, saya mengibaratkan diri saya itu seperti saya seperti menyusuri sebuah gua. Tapi ya itu karena saya banyak memungut makna, jadi saya salah lama ya. Kalau tercepat di angkatan saya itu 2023 ada yang oral defense atau ujian terbuka. Di angkatan saya 2015 itu yang tercepat tahun 2023, 5 tahun dia selesai. Nah, saya termasuk yang ya lama ya, gitu. Nah, dalam proses berlama-lama dalam gua ini banyak hal yang saya lakukan, Bang. Ya, saya membuat makna, saya mencoba beraktivitas, ya, sok sibuk lah mungkin begitu ya. Ini Pak Zena paham lah kesibukan saya apa ya selama di Kanada itu ya. Nah, gitu. Nah, ini sedikit cerita ya. Jadi saya mengambil kuliah, ada course yang harus saya ambil. Saya ujian kompre, jadi dulu kemudian ada COVID. Nah, kemudian itu online ya. COVID ini menghalangi sekali ya, karena membatasi dan membuat ada perasaan dislokasi ya, nah, dari situasi di lapangan gitu ya. Saya melakukan pengurusan etik penelitian. Nah, saya mengajukan awal tesis, tesis awal saya ajukan, kemudian tutup dan terbuka dan revisi bulan Maret ini. Sudah saya kumpulkan. Wisuda Juni, tapi saya nggak akan datang lagi ke Kanada. Ya, betul sekali. Dan wisuda itu kan nggak wajib ya. Tuh. Nah, itu ini sedikit foto saya. Nah, ini saya ingin menunjukkan ya ada sebuah slogan menarik dari McGill ya. Grandescun octa labore in domino confido. Nah, ini sebagai semangat ya buat kawan-kawan yang sedang berjuang ya, yang sedang berbuat tadi itu. Grandescun octa labore itu artinya adalah di dalam kerja keras ya, kita akan menyelesaikan dalam kerja keras. In domino confido in the Lord I trust ya, kita percaya kepada Tuhan. Ini kan seperti orang labora ya, berdoa dan berusaha. Jadi bagi yang sedang mengalami stuck atau macet, entah itu di bab 1, 2, 3 atau mungkin sedang proses-proses berjuang dengan tugas, kompor dan sebagainya, ya in domino confido ya, percaya pada Tuhan, Bismillah, pasti ada jalan untuk keluar dari gua ini dan school labore. Gal titik ya bahasa Jawanya itu ya. Sedikit demi sedikit pasti akan menjadi bukit ya. Pelan-pelan dikerjakan. Ya memang betul pasti ada rasa bosan, mengalami disorientasi, mengalami alienasi. Nah ini juga karena kerja disertasi itu sebenarnya pada akhirnya adalah kerja individu kita ya dengan diri kita sendiri. Ya, ketika kita harus menemukan celah-celah apa yang akan dikembangkan, apa yang akan
Nah, teori apa ini yang akan betul ada supervisor, betul ada AI, betul ada kawan-kawan support system, tapi tetap pada akhirnya adalah kerja sendiri. Tuh. Tapi ya harus kerja ya. Kalau hanya dicita-citakan, diimpikan ya nggak akan selesai-selesai. Maka ini relate sekali dan karena relate itulah kemudian saya ingin tampilkan ya logo McGill ternyata ada moto yang bagus sekali ya. In Domino Confido, in Lord we Trust, Grandiscul Aucta Labore. Dalam kerja keras kita akan menyelesaikan itu. Ya, kelompok studi kawan sekelas saya, kami berenam, ya. Tapi pada akhirnya kami kerja sendiri-sendiri. Karena temanya beda-beda. Yang satu meneliti tentang media sosial di lapas, yang satu meneliti tentang Jukeun Food di Taiwan, ya, yang satu meneliti tentang macam-macam. Saya meneliti tentang fungsi dari masjid. Nah, ini course spec. Jadi di awal ini waktu semester satu ya, semester satu masih ada yang harus saya ambil prospek mata kuliah tentang praktek dan teori pekerjaan sosial. Nah, itu ada tanggal-tanggalnya mungkin kamu kan bisa lihat ya, ada teori feminis, sosialisme, teori postkolonial. Ini ini sebelum kuliah itu harus dibaca, mahasiswa harus baca ini semua. Karena kalau nggak baca nanti nggak nyambung dengan diskusinya. Saya pernah ya nggak baca tuntas, itu ternyata ada diskusi tentang itu dan saya nggak ngerti. Saya merasa kayak apa ya yang diomong kayak gitu. Nah ini minimal ini minimal. Jadi dosen memberikan ini loh bacaan yang harus Anda baca di setiap pertemuan. Nah setelah membaca kemudian melakukan refleksi satu lembar saja. Nah ini jurnal refleksi. Kemudian ada peer review dari kawan-kawan. Jadi habis perkuliahan gitu ya, habis perkuliahan minggu depan saya harus stop mengumpulkan satu lembar, saya print, kemudian saya bagikan sebanyak teman yang ada di situ. Dan masing-masing teman akan membaca laporan dari masing-masing kawan lain. Ini berenam ya, jadi ya waktunya nggak banyak ya. Maksudnya masih ada cukup banyak waktu untuk melakukan seperti ini. Nah, kemudian kita diskusi. Jadi misalnya ini ada namanya Nan ya. Ya, dia mengomentari saya begini-gini ini catatannya sebelah kanan. Kemudian ada lagi siapa-siapa ini. Saya juga demikian, saya mengomentari jurnal reflektif kawan saya. Nah, ini mata kuliah tadi ya, mata kuliah tadi terkait dengan eh, tema postmodernisme itu tentang Foucault. Di sini saya membahas tentang Foucault, ini tentang teori postkolonial dan kritikal. Ini ada komentar. Jadi kayak kita ini ini belajar peer review ya, tapi peer review on spot gitu. Ya, lain-lain ya, bukan saya ini ya, di dalam gua itu ya, ini makna yang saya ambil ya. Saya menjadi asisten dosen, kemudian saya juga mencoba untuk memberanikan diri mengajar karena sebelumnya saya pernah menjadi dosen di UIN. Jadi saya coba untuk mengajar di sana dan alhamdulillah pernah mengajar mata kuliah ini uh, online ya, karena ini periode COVID ya. Ini instruktur saya, kemudian kelasnya pernah juga tahun demikian sudah mulai ke online ya. Tugasnya seperti ini sia ya. Gitu. Jadi saya itu menjadi mahasiswa juga menjadi dosen. Tapi dosennya dosen kalau di sini istilahnya dosen LB. Desain LB, desain luar biasa yang dibayar per ter sesuai dengan mata kuliah itu. Nah, ini saya menunjukkan terkait dengan ethic board ya. Jadi ini sebelum saya menemui narasumber informal, saya harus mendapatkan persetujuan dari McGill terkait dengan kamu mau meneliti apa, siapa yang kamu apa pertanyaanmu. Kalau penelitian baru selesai di tahun depan harus perpanjang dan karena saya maju juga 2021 dan saya perpanjang selama 3 kali 2022 kemudian 2023 dan terakhir kemarin 2024 ini saya perpanjang. Ya, saya pernah minta perpanjangan ya, karena sebenarnya saya sudah 7 tahun ya dan ini perpanjangan yang saya mintakan bimbingan online. Jadi saya sudah pulang ke Jogja, ini bimbingan seperti ini ya. Anda bisa lihat, Anda bisa lihat. Jadi halaman saya itu dicek karena online ya, jadi ada menggunakan komen ya, komen ya. Kemudian untuk memantau progres studi saya, ini ada sistemnya, My Progress. Ini misalnya saya sudah disetujui oleh examiner, kemudian disetujui oleh supervisor. Nah, nah, ini
untuk bisa ujian defense, ujian buka itu saya harus melalui banyak tahapan ini. Ada milestone, ada timelinenya. Kemudian saya ujian dan ini catatan examiner. Nah, ini ada tulisan tangan ya, itu adalah tulisan dari supervisor saya. Jadi ketika ujian defense, ujian terbuka itu supervisor bertanya, tapi lebih memperkuat apa yang sudah saya lakukan, mengklarifikasi. Nah, yang paling banyak bertanya adalah examiner. Ada dua penguji, internal dan eksternal. Nah, kemudian dari catatan para examiner ini, supervisor berikan coretan ya, coretan. Ini yang harus kamu fokuskan. Enggak semuanya kemudian harus diikuti. Ini kamu ubah menjadi keterbatasan. Ini masukkan saja dalam saran-saran begitu. Ya, agak beda dengan Indonesia ya. Jadi kalau habis sesuatu itu makan-makan. Nah, ini yang di atas ini ketika habis ujian kompre, ini menariknya mahasiswa yang mentraktir ya, tapi dosennya ya. Tapi ini mungkin jangan ditiru sini. Nah, ini saya ditraktir. Waktu bawah juga demikian. Ini di Montreal ya undangan. Ini yang undang bukan saya yang undang celebration. Itu malah supervisor saya. Jadi Jadi promotor yang diundang adalah, traktir nanti. hah? Promotornya yang traktir promotornya ini. Iya di rumahnya. Ya, Oh. informal, santai gitu ya. Di rumahnya kalau yang di atas ini setelah ujian kompre, ini promotor saya ini dua orang ini, Nicole Ives dan Jill Henry mengundang makan-makan. Ya makan-makan sederhana ditraktir gitu aja. Terus yang bawah ini juga nggak banyak ya, kawan-kawan satu bimbingan. Ayo Pak Soleh diselesaikan nanti tak traktir. Nah, Iya Alhamdulillah benar. lulus ya, tinggal nunggu ijazah. Nah, ini SKL ya, surat keterangan lulusnya. Ya, demikian, terima kasih, matur nuwun, thank you, merci beaucoup. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Pak Izul. Tadi sudah banyak sekali hal yang beliau sampaikan kaitannya dengan baik itu pengalaman ataupun hal-hal yang sifatnya teoritis. Baik, kemudian kita lanjut saja langsung untuk mengefisiensi waktu. Kami persilahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, baik itu kaitannya dengan apa yang sudah narasumber kita sampaikan tadi, atau mau cerita juga kaitannya dengan proses keluar ke gua, analogi yang beliau pakai tadi, kaitannya dengan problem ataupun kendala-kendala yang ditemukan di proses ataupun sedang proses untuk menyusun disertasi. Baik, kami persilahkan. Ini ada info dari diskusi ikrar ya. Kemenak itu kok ada kebijakan baru, nggak tahu nanti. Mahasiswa yang lulus S3 kurang dari 3 tahun tidak perlu syarat dokumen jurnal internasional berreputasi untuk guru besar. Jadi bagi yang Hmm. lulus kurang dari 3 tahun, kalau mau jadi guru besar tidak perlu artikel Scopus ya. Wah, menarik ini. Oke, silakan teman-teman semuanya dari diskusi ini bagaimana pengalaman Mas Yusuf ini bisa menjadi inspirasi. Ada teman-teman yang mungkin masih terkendala dalam penyusunan disertasi, silakan ditanyakan. Ada pertanyaan? Mas Soleh, ada mau tanyakan? Ya, Pak Dokter, makasih. Saya ingin bertanya, Gus Izul, eh, Gus yang ini saya mungkin di luar apa eh, disertasi ini, penggunaan AI, Gus, dalam penulisan disertasi di Kanada itu di McGill seperti apa ininya, apa namanya? Eh, ada nggak panduan khusus atau rambu-rambu yang dibuat oleh kampus untuk itu? Makasih, Gus. Ya, terima kasih pertanyaan relate sekali ya. Ada. Jadi di McGill itu sudah mulai di, apa namanya diatur ya sejak tahun 2022. Ramai ya 2022 itu ya. Ada ChatGPT sudah mulai muncul. Nah, kemudian di tahun berikutnya sudah dibuatkan panduan. Sudah ada. Sudah. Saya pikir kalau di kita juga sudah ada ya dari Kementerian Ristek Dikti tahun kemarin sudah ada panduannya.
Ya. Iya. Dan Kira-kira dan saya poin-poinnya gimana, Gus? hmm, poin-poinnya ya, sebentar saya harus buka filenya juga ya. Eh, yang penting harus dicantumkan ya. Jadi dicantumkan di dalam acknowledgement. Dan itu saya cantumkan juga. Saya akui saya menggunakan apa namanya AI untuk mulai dari yang sederhana ya, misalnya menerjemahkan. Saya lebih percaya AI misalnya ChatGPT dibandingkan Google Translate ya untuk menerjemahkan. Saya kan ini kan abstrak saya kan harus ada bahasa Perancisnya. Ya, itu saya gunakan ChatGPT itu terjemah. Kemudian untuk ini proofreading, nah, itu juga lumayan saya bisa hemat banyak biaya. Sebelum ada AI, proofreading itu harus ke orang dan itu bayar. Nah, kemudian saya coba proofreading karena kebetulan ya ya walaupun saya dulu S2 di Inggris, belajar bahasa Inggris, tapi Inggris saya itu mentok ya. IELTS berkali-kali ya setengah gitu loh. Dan saya kan memang bukan bukan pengguna aktif bahasa Inggris ya. Jadi saya tahu diri dan sadar diri dengan bahasa Inggris saya ya. Nah, sebelum rame-ramenya AI misalnya ChatGPT itu waktu itu sudah ada ini sih kalau proofreading ke sini itu ada bayarannya itu per lembar berapa, per kata berapa. Saya pernah hitung, wah, ini kalau saya pakai jasa proofreader itu bisa 5 juta, bisa 1 juta gitu. Nah, saya gunakan ChatGPT. Karena saya juga tahu grammar ya, saya pernah belajar bahasa Inggris. Bagus juga ya, bagus juga. Nah, akhirnya saya gunakan itu. Karena saya pernah mendapatkan kritikan yang pedas ya dari supervisor ketika ujian kompre Januari 2020 sebelum COVID ya, jadi masih bisa ketemu in person di ruangan supervisor. Saya itu sempat dapat masukan. Kasarnya gini, bu, kami tuh cari proofreader gitu loh. Mau kamu cari proofreader. Saya bilang, saya tuh sudah pakai Grammarly loh. Saya tuh waktu itu pakai Grammarly, bayar. Saya langganan Grammarly. Dan memang Grammarly membantu. Cuman ada beberapa hal yang Grammarly itu lebih kepada grammarnya saja, ya, tapi kan tidak pada komposisinya. Tidak pada parafrase atau diksi tertentu yang pas. Itu belum ada GPT ya, belum ada AI kan tahun 2020. Nah, AI itu kan baru 2021, 2022. Nah, saya gunakan kemarin. Ya, dan ternyata wow iya, terus nggak ada komentar yang aneh-aneh dari profesor terkait dengan bahasa saya itu. Tapi yang penting kan poinnya di kita, gagasan itu di kita. Ini kan hanya alat saja, alat mengkomunikasikan saja kan. AI itu kita untuk refining word. Saya akui, jadi ini di disertasi saya itu saya jelaskan ya, acknowledgement. Ini bagian jujuran kita ya, integritas kita. Jadi kita nggak boleh malu. Dan karena memang di Make juga sudah dibolehkan tentu dengan mengakui di bagian apa menggunakan AI di bagian apa. Jadi itu fair ya, gitu loh. Dan terus terang saya terbantu khususnya dalam translation proofreading. Karena waktu itu ya mungkin ini hikmah saya lulus telat ya. Coba kalau saya lulusnya cepat, mungkin di tahun 2021 saya bingung cari tuh ya. Cuman karena saya tulisnya lambat, kemudian ada AI, dan saya coba, saya sampaikan ke supervisor juga nggak ada masalah karena ya punya kode etik tanggung jawab moral ya, gitu ya. Dan ada panduannya. Yang penting disertakan, harus jujur ya. Mungkin bagi kita malu ya, misalnya kok kayak piye gitu ya. Tapi AI itu kan seperti halnya kita punya teman ya, kita punya bestie, punya circle. Yuk, bantu aku dong terjemahin ini, bantu aku memperbaiki ini. Itu kan kurang lebih sama. Bahkan ini ya, sedikit bocoran ya. Sebelum saya sidang pendanaan, saya tuh sampai tanya ke ChatGPT. Saya ini punya supervisor ini nih, web linknya ini profilnya. Kira-kira dia akan tanya apa ya? Kemudian ChatGPT nggak. Oh, kalau profesor ini akan nanya ini. Ya ada benar tapi juga banyak yang nggak benar. Itu Ya memang ChatGPT-nya betul, yang berbayar, Gus ya? yang berbayar. Ya. Baik. Saya itu sampai nanya ke ChatGPT. Saya itu punya 6 penguji, masing-masing tak kasih profilnya. Kira-kira dia judul saya seperti ini. Kira-kira dia akan nanya apa? Tapi ya salah. Ya namanya juga ChatGPT kan nggak bisa kita percaya 100%. Tapi paling tidak membantu kita tuh, oh kira-kira gini. Pada akhirnya ya, bantuan AI itu ya hipotesis ya bisa kita percaya 100%. Salah kalau kita apa istilahnya pasal bongkoan gitu ya atau menyandarkan pada AI. Bagaimanapun kontrol ada pada kita. Human instinct, apalagi kalau kawan-kawan kan peneliti kualitatif ya, mungkin ya yang kualitatif ya, jelas ya Ya, kita penentunya bukan AI.
Gitu mungkin jawaban saya. Ya, makasih Gus. Sama-sama. Ah, mungkin nanti teman-teman forum forum mahasiswa bisa itu optimalisasi ChatGPT. Kemarin saya sudah dipraktekkan Pak Imam, itu menarik itu. Misalnya kita sudah punya beberapa artikel ya, diminta untuk apa namanya, membuat prom-prom ya sekarang modelnya ya Gus ya. Oh Membuat iya betul. prom-prom ya. Jadi membuat prom-prom misalnya, tolong buatkan latar belakang masalah dengan judul seperti ini. Misalnya saya seorang mahasiswa eh, prodi PAI sedang meneliti tentang pendidikan agama Islam, tentang bla 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 bla, tolong buat. Itu bisa itu pakai ChatGPT. Tapi ya insya Allah nanti kita agendakan nanti ya, teman-teman ya, Mas siapa yang ketua forumnya kemarin siapa? Mas Ridwan, Mas Wahyu. Mas Wahyu ya, Mas Wahyu ya. Mungkin bisa, Oke. tapi ini harus serius tuh, offline ya, offline. Buka pendaftaran nanti kita akan dilatih Pak Imam membuat prom-prom itu. Jadi biar Pak Sidik nggak bingung lagi. Kemarin bingung buat misalnya tanya, tolong saya mahasiswa S3 PAI yang sedang melakukan penelitian dengan judul gini bla 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 bla, tolong buatkan latar belakang masalah. Tapi ingat ChatGPT Ya, tadi hanya membantu ya. Tetap nanti kalau referensinya kita harus kawal, kita harus cross check ya. Itu. Nah, itu target teman-teman Mas Wahyu ya, targetnya setelah Lebaran kita agendakan beberapa pelatihan membuat prom-prom itu ya Mas ya. Sehingga mahasiswa bisa lebih terbantu bagaimana membuat latar belakang masalah, menganalisis, bahkan tadi Gus Cicak digunakan untuk menganalisis promotornya. Bisa juga. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Eh, ya, eh, Eh, saya Pak, mohon maaf. Ilham, Mas Ilham. Gosip berfit. Oke. Aduh. Eh, yang ingin kami tanyakan, pada dasarnya, mohon maaf Pak, pada dasarnya sejauh mana eh, kita sebagai peneliti itu memiliki kemandirian terhadap riset yang dilakukan, karena ada beberapa pengalaman dari teman-teman itu, mereka melakukan, ada yang tesis kemarin, terus ada yang disertasi juga, itu mereka melakukan penelitian, terus ada perbedaan eh, persilangan pendapat kaitannya dengan hanya sebatas bukan hal yang sifatnya substansial dengan pembimbing. Nah, itu kemudian yang menjadikan agak crash hubungan dengan pembimbing seperti itu. Misal kayak di latar belakang itu, tulisan latar belakang harusnya urutannya A, B, C. Nah, sementara tulisannya beberapa teman-teman itu B, C, A. Artinya secara substansial sama, cuman eh, urutan itu yang tidak sama seperti itu, Pak. Terima kasih. ya. Saya kurang tahu kalau di sini ya, tetapi ada panduan ya bagi mahasiswa doktoral di sekolah kami ya, di School of Social Work terkait dengan sistematika. Jadi kalau kita bicara sistematika ya nanti kita tidak ngomongin substansi, karena kalau substansi itu kan kembali kepada masing-masing si individu mahasiswa doktoral yang meneliti. Jadi kalau sistematika itu misalnya nanti isinya ini. Kalau di kami, kalau di McGill, di School of Social Work itu kan ada dua model itu disertasi. Pertama model manuskrip dan model tradisional atau konvensional. Saya memilih yang model manuskrip. Sorry, saya memilih model yang konvensional. Jadi model bab satu itu pendahuluan, bab dua itu eh, kerangka apa namanya kerangka teori, sorry, tinjauan perpustakaan, kemudian bab tiga itu metodologi dan seterusnya. Sedangkan yang model manuskrip itu paper-paper yang kemudian disaling hubungkan antara satu sama lain. Nah, terkait misalnya ya crash antara latar belakang di dalam latar belakang yang A, B, C, tapi kok nggak sama. Nah, ini mungkin selera ya, flavor ya. Nah, ini memang ya seni di dalam bernegosiasi dengan pembimbing atau promotor itu yang paling penting. Terus terang kalau saya itu dalam proses, memang ada batas-batas di mana supervisor itu memberi keleluasaan kepada saya untuk memilih. Tapi artinya mereka intervensi. Misalnya apa? Ketika saya stuck ya, waktu itu kan saya maunya meneliti tiga kota.
Montreal, Toronto, dan apa namanya Vancouver. Ambisius waktu itu, masih semangat ya. Kemudian sebelum COVID itu ya. Dan waktu itu supervisor mengiyakan aja. Mungkin karena melihat, mungkin dia mampu. Tapi ada COVID dan sebagainya dan stuck. Saya sudah mewawancara beberapa yang ada di Vancouver, di Toronto, ya sudah wawancara, sudah dapat apa etik board itu sudah dapat NAB atau etik itu. Cuman akhirnya intervensi juga si pengurus, si supervisor itu, si supervisor itu. Udah kamu satu aja, nggak usah lanjutkan yang di Toronto sama ini karena kamu nggak punya waktu. Waktu itu kan saya sendiri sudah mau pulang karena apa? Tugas belajar saya sudah habis. Tugas belajar sudah habis, saya harus pulang. Ya sudah, akhirnya saya lebih fokus ke Montreal. Nah ini intervensi, ya begitu. Terus misalnya terkait dengan sistematika. Saya pernah membongkar ya agak banyak ya, maksudnya ketika di metodologi pernah, kemudian di tinjauan pustaka. Saya pernah, kamu tuh bawa masukan ini tinjauan pustaka terkait ini. Sebelumnya saya nggak mikir itu penting, tapi kemudian proses saya memberi masukan ini masukan, ya udah saya masukkan gitu. Jadi sekarang pertanyaannya adalah di mana letak kemandirian peneliti? Ya, kalau saya berdasarkan pengalaman saya pribadi, kemandirian peneliti ada pada ya tema ya apa yang akan dia teliti itu ya. Kemudian juga proses pengumpulan datanya. Kalau sekedar melatar belakang masalah itu kan display saja ya, bisa dibolak-balik sebenarnya ya. Tapi kalau sudah pengumpulan data itu kan kita sendiri melakukan di lapangan. ChatGPT nggak bisa melakukan itu kan, AI itu nggak bisa kan. Nah kita sendiri yang melakukan, kita bertemu dengan informan, kita melakukan eh, pengumpulan data, kemudian kita melakukan analisis, itu yang kita lakukan. Kemudian hasil ini juga otonomi kita ya sebagai peneliti hasilnya. Ya, baik itu nanti hasilnya yang berupa kebaruan VLT atau sintesis, ya, kaitannya dengan apa yang kita lakukan. Itu. Menurut saya seperti itu. Kalau pengalaman saya ya, gitu. Tapi tentu saja di setiap kemarin itu ada cawe-cawe supervisor ya, ada intervensi pastinya, ada negosiasi. Ini nggak pas, ini harus gini, harus gini, harus gini. Tapi itu kan pasti ada lah ruang kita diberi kesempatan untuk independen ya. Iya. Karena ini bukan skripsi ya. Jadi ya dan supervisor ya harusnya tapi ya harusnya mengerti kalau misalnya ada wilayah dia harus bertanggung jawabkan ya. Kalau enggak nanti ketika ujian sebenarnya yang diuji ya supervisornya dong, bukan bukan si mahasiswa. Nah, gitu loh. Jadi ada ruang di mana si mahasiswa itu dibiarkan bebas untuk yang nantinya dia pertanggungjawabkan ketika ujian sidang. Mungkin itu jawabannya. Oke, terima kasih. Oke, kami persilahkan bagi teman-teman yang ingin masih bertanya. Atau kita cukupkan Pak Zainal. Kalau sudah selesai Ini cukup. sudah mendekati jam 3. Oke. Baik, karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, maka dari itu kita cukupkan diskusi kita pada salah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Muhammad Izul Haq atas materi yang sangat luar biasa sekali kaitannya dengan pengalaman juga untuk proses penyelesaian disertasi. Yang jelas mudah-mudahan kita berdoa Bapak Ibu dan kita semua yang sedang berhadapan dengan disertasi ataupun proses perkuliahan bisa dipermudah dan juga bisa menemukan solusi atas problem ataupun kebingungan-kebingungan yang ditemukan dalam proses perkuliahan. Sekian dari kami. Allahumma fiq wal hadi ila sabilil musyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Terima terima kasih banyak, Gus Zainal. waktunya. Kasih Gus. Ya, terima kasih semuanya. Pertemuan. Ya.